أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله
ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Gurunda, sebelum dilanjut biar kita agak enakan, saranku kan Gurunda sudah mimpin, ayo kita kompak, kita bareng irama, jadi enak. Karena kalau nggak bareng, jadi kesannya tumpang tindih terus ya. Kita seirama bareng gitu yuk, kecepatannya gitu biar enak gitu. Coba kalau dipanggil teman yang mute ini dipanggil. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Handi monitor, Bang Handi. Ya, Raja Pak Haji. Dangdut. Ini Raja Dangdut siapa ini Raja Dangdut? Ya, Pak Haji, siap. Atau kita muter aja satu-satu giliran. Terus aja muter, jadi nggak ada tumpang tindih suara. Jadi biar di bawah juga enak dengernya. Terus muter Raja aja Dangdut giliran ini sekali siapa? terus. Dari tadi nggak ada suara beliau. Oh, Raja. Kali. Di mana Ya, Dangdut. Bang Raja? Belum ya? Bang Raja. Raja debat. Aduh. Dinda Ardiansa masih monitor. Penuh bawah nih. Bang Raja debat. Aduh, udah tidur kayaknya atau gimana deh? Ya, diturunkan aja, akhi. Enggak apa-apa. Iya bang, ayo bang. Naikkan yang mau takbiran, mana ada enggak? Angkat tangan coba yuk. Yang di bawah yang mau takbiran naik. Itu ada Muhammad Yusuf atau siapa itu? Ada yang mau naik gak? Ya, Itu ada udah Sondi formatnya. juga. Masya Allah. Kita satu-satu aja muter gitu. Jangan ini karena suaranya malah nggak barengan terus, jadi nggak nyaman didengar gitu. Muter Insya aja Allah terus. bareng nih. Insya Allah bareng. Iya. Nah, Insya Allah bareng. kita harus bisa menyesuaikan kita ya, kawan-kawan ya, biar kita seirama barengan biar enak. Ya. Siapa yang mimpin ini? Bang Handi atau udah Sondi? Baik, terima kasih semuanya. Biasanya memang kalau Haji Daming aja.
Ya, sebagaimana tahun lalu saya mimpin, kali ini saya serahkan ke Haji Damin. Silakan Pak Haji. Haji Daming. Oke, silakan Ji. Bismillah. Haji Daming. Semangat. Kita rayakan kemenangan kita. Kita ibaratkan sudah melumpuhkan musuh-musuh. Kita bersyukur kepada Allah dengan peperangan yang sudah kita lakukan selama sebulan lebih. Kemenangan ada di pihak kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Akbar Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha
وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر Allahu Akbar. Silakan akhi. Tafadhal. Monggo. Sing Allah, sing Allah. Nah, sing Allah ya Lanjut. betul. Sing Allah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayo, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu
Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنزل جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا Tafadhal guru-guruku. Ardiansa monitor. Ardiansa. Mana tahu ada onten mau naik ke atas mau takbir juga silakan. Ayo, yang Kristen kalau memang ada yang mau silahkan buat permintaan. Iya. Oke. Nah, oke, moderatorku bisa aku turunkan nanti. Gurunda ya, dan yang lain aku mohon izin di bawah dulu, mau dilanjut di sebelah di ini tempat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf untuk semuanya. Selamat datang di hari kemenangan ya. Mohon maaf lahir dan batin untuk para guru semua. Saya izin undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin dulu Ustaz wabarakatuh. Alif. Izin dulu Ustaz Alif. Aduh, Karena kita manusia berlumur dengan dosa, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari singa Allah, maka minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya guru-guruku di sini. sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin juga ya. Ya, Baik, terima kasih. Ya, Ustaz. Cuman aku izin tadi mungkin salah dengar kalau ini apa bagian walillahil hamd, hamnya jangan dipanjangin. Oke, siap. Siap, afwan ya. Udah meleleh suaranya tadi, masya Allah. Ya, afwan. Ya, makasih Ustaz. Aduh, yang mana Oten di sini? Aku ambil aja satu-satu dulu.
kalau Oten itu jangan diharap berkeliaran kalau malam hari ini. Selamat malam. Shalom, assalamualaikum. Makasih Yos. Izin ya, Ya. Bang Suma. Izin. Maaf ya. Bang Medi cuma naik untuk ucapin selamat hari raya yang bahagia ini ya, hari raya kemenangan. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, Mohon maaf lahir dan batin. mohon diterima semua. Ya. Oke. Kalau diskusinya nanti kita cari lain waktu. Ini hari yang berbahagia ya, hari kemenangan untuk teman-teman kita semua ya. Dari saya ya, dari Kristen mengucapkan itu, menghargai kita semua, hari baik, hari yang kalau dibilang kita saling menghargai sesama ya teman-teman semua ya. Baik Bang Medi, makasih, Masya Allah. Cuma itu saja Bang Medi naik. Kita tetap sehat, tetap semangat, tetap bersatu. Waalaikumsalam semua, shalom. Baik, salam. Mungkin ada lagi yang lain. Ya, kita naikkan coba Gurunda. Tadi yang mau syahadat itu udah masuk ke goa. Menurut informasi, Datang lagi. menurut informasi Malu kali terakhir, dia kejepit di pintu jadi tangannya. Oh gitu. Bisa jadi dia mau syahadat, tapi karena mungkin malu atau ada masalah gitu ya. Tapi kalau tujuannya memang hanya mau ngeprank, ya kembali kepada dirinya sendiri. Selamat pagi Surganya juga Bang Oji. Selamat pagi. Dari tadi nunggu belum diangkat. Gurunda, aku mau izin turun Gurunda, bersifat Oten 1. Ya. Udah Sondi, assalamualaikum. Aduh, kabur. Udah Sondi lagi anteng dia tuh. Oh, di tempat udah Sondi Gurunda ada lamang namanya itu Gurunda. Yang warna hitam itu dari beras. Oh, Enak itu. apa tuh? Oh iya betul. Ketan. Iya, nama kalau di Padang lamang namanya itu, lembang dari. Iya sama di sini juga. Enak banget itu. Lemang. Ibuku banyak bikin itu kemarin Gurunda, enak banget. Wih, Masya Allah. Yang datang Bunda Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda Nora. Aku mau nanya ke Haji Daming nih, ntar ya. Pak Haji Daming. Bang Haji, Iya. ini loh Bang Haji. Bagaimana hukumnya ini Bang Haji? Kalau di luar Islam itu Jawabnya pakai logat mengucapkan, Betawi. ya Bang Haji. Ini aneh, ente harus dengerin Ji. Ente harus dengerin Ji ya. Ini aneh lagi mau ngomong sama ente. Gimana hukumnya Bang Haji kalau jangan ketawa Bang Haji. Diaminkan ya, diaminkan. Siluhan. Lanjut Bang Adi, lanjut. Kenapa sih lu Hen? Ada aja lu malam ini Hen. Kan ada aja, ada aja lu. Ada aja, adik-adik aja. Ini loh Bang Haji, kalau banyak loh di luar ya non muslim lah ya, itu Bahasa Betawi, mengucapkan Bang Adi. Idul Fitri Bahasa kepada Betawi, kita, Bang Adi. selamat hari raya Idul Fitri misalnya begini. Bagaimana itu hukumnya? Boleh nggak sih dia mengucapkan kayak gitu? Bagaimana ya? Apa bentuk toleransi? Ya Apa boleh gimana? aja dia ngucapin ke kita. Nggak mesti juga dia ngucapin itu. Tapi Oh, kalau logat mereka mau Betawi, mengucapkan logat ya Bugis silakan langsung aja. Tapi Logat Betawi, logat bisa Bugis, aja. langsung keluar, Bang. Kalau Itu dia. mereka pada pingin ngucapin selamat ulang tahun kepada kita, boleh. Bingung dia jawab. Tapi Bingung cari kata-kata. kita tak ada Ya kewajiban kalau mereka untuk ingin mengucapkan ngecapin ya nggak balik. apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa, tapi kita tidak Ini kok, punya ini kewajiban. kok Bang Haji ngomongnya ke sekate-kate ya Bang Haji ya? Tidak punya kewajiban pada saat hari raya mereka untuk mengucapkan kalimat selamat kepada mereka. Karena kalau mereka ngucapin selamat Idul Fitri,
Nah, itu kan benar tuh, bahwa memang benar-benar umat Islam itu kembali ke dalam keadaan fitrah. Tapi kalau kita ngucapin kepada mereka selamat dari Natal, kan itu berarti kita berbohong. Nah, itu dia Pak Haji. Kita nggak boleh berbohong, soalnya dilarang. Jadi mereka bisa ngucapin, tapi jangan berharap kita akan mengucapkan kembali. Tapi sebenarnya yang disasar itu adalah mereka yang awam tentang ini. Artinya ketika orang-orang awam di kita melihat mereka ngucapin, besok hari ketika hari raya mereka, teman-teman kita yang awam juga balik untuk ngucapin. Sama sekarang ada kan viral tuh ngucapin selamat hari lebaran. Terus mereka sengaja kan, dia di dalam gereja nyanyi-nyanyi paduan suara dengan ucapan itu. Ada di balik semua itu Bang Andi. Mereka juga nanti menginginkan pada saat Natal ada juga di antara kita yang awam ini untuk menyanyikan lagu Natalan di dalam masjid. Itu tujuan mereka. Gitu. Tapi Bang Haji gimana saudara-saudara kita? Agama tidak perlu dicampur adukkan. Tapi Bang Haji gimana? Saudara-saudara kita itu Bang Haji kadang-kadang mengucapkan Natal, tapi sebenarnya dia gak ngerti maksudnya Natal itu Pak. Bang Haji gimana itu? Jangan sekati-kati dia Bang Haji kalau ngomong ah. Iya. Jangan. Bukan jangan. Jangan. Jadi ya jangan. Jangan, kita nggak boleh ngucapin itu. Karena itu kan artinya kalau kita ngucapin selamat kayak gini Bang Handi. Bang Handi kan ikut lomba tuh. Ya kan? Iya. Bang Handi kemudian tidak dapat juara. Ya kan? Tiba-tiba saya datang, selamat ya atas juara yang kamu peroleh, medali yang kamu dapatkan. Padahal ya sudah jelas-jelas gak ada didapatkan medali. Itu berarti kita bohong, membohongi diri kita sendiri dan juga membohongi orang tersebut. Gak boleh. Iya. Gak boleh ngucapin itu. Kalau Kan begini ketika gimana? kita ngucapkan selamat Natal, artinya gimana? Lanjut aja Dameng. Gimana Habis Kanda? nanti. Gini aja Dameng. Kalau seandainya nih kita mempunyai Iya. mempunyai suatu jabatan struktural ya, yang mana jabatan itu Iya. berarti kita bukan dimiliki oleh satu kaum, dimiliki banyak kaum lah itu ya, baik ras, suku, agama semuanya bercampur di situ lah. Nah otomatis Iya. apakah ini juga disalahkan juga kalau misalnya kita ya dalam arti kata misalnya mengucapkan Selamat Natal atau Tahun Baru gitu loh Pak Jidat. kecuali itu Kanda, kalau dia seorang Oh, gitu pemimpin saya dalam satu instansi pemerintah, karena ada uzur yang kemudian membolehkan itu. Karena seorang pemimpin itu kan harus memberikan yang terbaik kepada apa yang dipimpinnya, maka harus berbuat adil. Tapi dengan catatan dia hanya sebatas dia sebagai pemimpin di situ. Nah nanti niatnya hanya ucapan selamat, dan ada bahasa saya juga sering kayak gitu. Tapi bahasa saya itu saya ganti, saya tidak menggunakan ucapan Natal itu. Kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang lagi merayakan hari agama, hari raya agamanya, ya saya mengucapkan selamat kepada Anda yang lagi berbahagia gitu. Saya tidak mengucapkan selamat Natal karena kalau saya mengatakan selamat Natal, artinya saya mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan kalian. Tapi saya mengatakan selamat atas kebahagiaan Anda semua di dalam merayakan hari raya agama kalian. Semoga sehat-sehat. Ada bahasa yang lebih bijak yang kemudian kita sampaikan, yang tidak menyentuh kepada oknum yang mereka sembah. Gitu. Selamat berbahagia ya teman-teman atas perayaan kalian akan hari raya agama kalian hari ini. Semoga kinerja semakin hari semakin ditingkatkan. Seperti itu Kanda saya biasa di kantor. Iya, itu yang kemarin itu jadi polemik juga bagi kita kan, nggak diucapin nanti kita dianggap diskriminasi, tidak mengayomi seluruh golongan gitu loh. Di satu sisi ada benturan gini, memang akhirnya bermain redaksi aja kita di situ jadi. Iya betul. Saya redaksi saya Bang Kanda. Iya. Redaksinya yang saya rubah.
Tapi kalau Haji Sabeni mengambil jalan tengahnya begini. Misalnya seorang wakil presiden, Ki Haji Ma'ruf Amin mengucapkan selamat Natal. Saya yakin beliau kan orang yang berilmu tinggi. Sebagai pejabat negara, ya biarlah dia mengucapkan. Tapi di dalam hati imannya itu boleh karena dia pemimpin. Ya pemimpin gitu ya. Tapi saya yakin imannya tidak akan percaya kalau ada Tuhan yang lahir, kan begitu. Kan kira-kira begitu sih. Jadi bedakan antara jabatan dengan personal. Itu sih. Nah, Iya, betul. betul. Pandi, artinya udah terjawab ini karena itu kemarin itu semenjak mengikuti kajian-kajian di Komal ini ya kita tuh kan teringat dosa-dosa masa lalu jadinya kan. Tapi apakah salah ya karena yang kita dituntut karena jabatan itu tadi, mau tak mau kita kan itu kadang-kadang ini kalau dipublish juga di media massa juga gitu kan, di media televisi ucapan selamat kayak gitu, tapi ini dituntut gitu loh karena jabatan itu tadi, walaupun di hati kita sebenarnya hanya sebatas ucapan saja tapi tidak kita aminkan gitu loh. Itu jadi beban juga kemarin-kemarin ini bagi Kanda kayak gitu, Haji Daming. Iya, begitulah Bang, begitulah. Karena kita seorang pemimpin, ya kita harus bersikap adil kepada mereka yang tidak memerangi kita gitu. Betul. Supaya terjadi toleransi ya. Gitu. Benar banget. Karena mohon maaf aja lah, karena bagian anggota kita itu kan nggak seluruhnya juga Muslim kan, Bang Andi? Iya. Di dalam itu kan nggak seluruhnya Muslim kan, ada juga yang Kristen, Hindu gitu loh. Jadi nanti kalau kita nggak ngasih ucapan itu, dia pastinya ngomong ketua, kok nggak ada ngasih ucapan buat kami, kalimat itu yang kita ini kan, walaupun di hati kita sebenarnya nggak mau juga sih, tapi gimana? Karena tuntutan itu tadi, gitu loh. Ya, yang jelas harus juga kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Kali-kali ada yang belum mengerti itu apa sih arti Natal. Natal itu kan lahir, ada yang lahir di situ. Jadi kalau kita mengucapkan Natal, selamat hari lahir. Siapa yang lahir? Mereka mengatakan Tuhan. Lukas 2:11. Jadi hati-hati mengucapkan itu juga terlalu hikmat. Jadi Anda mengaminkan ada Tuhan yang lahir atau ada anak Tuhan yang ada di bumi gitu. Belum lagi kalau masuk ke area pagan yang 25 Desember itu siapa juga yang lahir? Ada Dewa Matahari. Jadi hati-hatilah mengucapkan kata lahir itu. Jangan sampai tergores iman tanpa kita sengaja. Kadang-kadang ada namanya murtad ucapan. Hati-hati seperti itu. Itu sih dari saya, dari Sabeni. Bang Hendy Gurunda, aku izin turun ya, slot buat Oten Iji. Terima kasih Abang Baik, Bang. Ali Baik, Bang. Baik. sudah dinaikkan Gurunda. Iya Assalamualaikum Bang, sing Allah. Terima kasih Bang sudah mampir ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nora juga. Assalamualaikum. Ya, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin untuk guru-guru saya di sini dengan para netizen. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata, hilaf kata, perbuatan, mohon dimaafkan. Karena Tapi ini loh, sama-sama kita saling memaafkan. Bang Juma, apa Anda setuju kan ajaran Islam sebenarnya itu tanpa sebenarnya ada seseorang minta maaf, bukankah ditanamkan dalam diri Islam itu pemaaf? Artinya apa? Apapun keseliau lidah saudara kita, apapun di luar sana saudara kita, pintu maaf kita itu sudah terucap sebelum mereka datang untuk minta maaf. Apa betul begitu Bang Juma? Pak Haji Damin. Iya, makanya yang paling mulia di antara kita itu kan yang memaafkan gitu. Kita memaafkan, meskipun ada kemudian perintah kepada orang-orang yang menyakiti kita untuk memberikan balasan yang setimpal sebagai pelajaran supaya dia tidak menggampangkan kemudian untuk melakukan kesalahan. Tetapi kata Allah adalah lebih baik jika kalian menjadi pemaaf, memaafkan. Itu Bang Andi. Betul. Setuju. Kalau begitu kita sambit dulu ini saudara. Sambut ibu-ibu ini yang naik. Siapa nih namanya nih? Bunda Deja. Ya.
Silakan disambut dulu. Ya, kadang mau sapa-sapa Bang Juma. Silakan Deja. Deja. Muslim apa dia? Muslim dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Dia moderator juga di Komal. Oke, Masya Allah. Iya, iya. Bunda Deja. Saya turun aja biar bisa naik Oten ya. Oke. Ya. Bunda di bawah Bang dulu Andi, ya. semuanya. Ya, Deng kasih Aji, Ufti, sehat Bang Juma, terus. Deng Aji, Bang Berarti Juma, lagi, Deng Aji, ya. Bang Juma. Macam mana lah itu ya? Deng Aji, Bang Juma. Ya, saya izin turun ya Bang semua. Ya. Iya, Ufti, sehat Iya terus itu, ya. Horas itu, maaf ya. Oh ya. Kalau ada salah-salah kata itu ya. Oh, Itu sama-sama ya. itu, sama-sama. Ido. Ya, itu ya. Itu. Itu artinya ingatan itu. tolor. Ya Pak, nantilah itu kalau itu di belakang lah kita bicarakan itu. Ada. Bukan, Jadi tempat depan Bang telur Juma itu ngomong. loh maksudnya. Ya Aduh, Allah, di depan tempat Bang Juma telur. malu aku. Enggak lah, tempat telur itu. Aduh. Saya saling jangan. memaafkan. Kalau orang Sumatera ini kalau ngomong kayak gini nih keras semua kita ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Handi, Ustadz Sugi, Bang Ali. Iya Bang. Ya minal aidin wal Ya, faidin, Ustaz. mohon maaf lahir dan batin, Gurunda semua yang ada di atas ini. Kalau ada saya salah minta maaf. Atau ucapan-ucapan saya minta maaf, semua yang di atas maupun yang di bawah. Masya Allah, sama-sama Masya Allah. Bang. Kita Iya, saling Bang. memaafkan satu sama lain. Iya. Darmawan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. Iya, saya cuma mau bilang minal aidin wal faizin nih. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, Iya. sama. Sama-sama. Dan tentang satu Tuhan. Ya itu aja. Amin ya rabbal Mohon alamin. maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin ya. Iya. Kami ini saya turun dulu di. Oke. Makasih sudah kesini. Iya, hati-hati Oke. di jalan. Mulai lagi Iya. logat Bugis. Ini logat Betawi dipakai ya. Udah Sondi, salam dari Bekasi, Betawi Bekasi, udah Sondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Udah. Baik ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Iya. Tapi kita Ayo, serius kira-kira dikit, bisa nakring di mari nggak? Ya silakan. Tapi kita serius dikit, Bisa nakring di mari baru nggak? baru naik lagi satu. Selesai dulu, Bang Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya? Saya cuma sekedar ingin memberi ucapan aja. Saya pribadi dari dari admin Bang Rahman, ada admin Paraloka, selaku juga member dari DPW Maluku mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum. Bang Zuma, kalau ada salah kata atau sikap dan ucapan saya mohon maaf dan batin Bang Zuma ya. Daeng. Ya, sama-sama Bang Rahman, sama-sama. Saya juga, saya Siap, paling Bang. banyak nyakit di kupingnya teman-teman di sini. Ya, Kalau Oten sakit kupingnya nggak masalah. Ini teman-teman Muslim banyak yang sakit kupingnya. Saya mohon maaf juga ya. Ya, Mohon maaf siap, lahir dan dimaafkan Bang batin. Zuma. Ya, saya cuman itu Masya aja Allah. untuk semuanya Ustadz Sugi, Bang Handi, Uda Sondi, Bang Ardiansa, Bang Koko, Bang Maulana dan juga Iya, host. Bang Ratman. Nah, ya saya mohon Ya. maaf dan batin juga untuk Iya, sama-sama Bang. dimaafkan, dulu ya. Bang. Boleh, Bang, ya. Turun. Besok-besok datang lagi ya Bang ya. Siap. Ya. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, terima kasih udah dinaikin. Saya mau nyari domba dulu, Bang Ali.
Bang Zuma, Iya, saya mau iya, nyari iya, domba iya, dulu Bang. semua. Assalamualaikum warahmatullahi Lebaran wabarakatuh. ini lebaran mau diapain itu domba? Aduh. Ya, saya mau Aduh. biasa keliling nyari domba sayanya. Oke. Serigala berbulu domba. Assalamualaikum. Misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita serius dikit ya. Ini juga nih Pak Haji, semuanya nih harus kita berbagi lah ya. Bahwa minal aidin wal faizin itu kadang-kadang orang mengartikannya maaf lahir dan batin. Sebenarnya bukan itu artinya. Astagfirullah lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya dilanjut wabarakatuh. dulu, guru-guruku dilanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum. sudah naik Ya. izin. Ya. Silakan Salam kenal buat mau. semuanya guru-guru dah. Ya, salam kenal. Sama Bang Andi, Bang Uda Sondi dan semuanya. Salam kenal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Bang Juma semuanya. Iya. Terima kasih Bang. Kami juga mohon maaf Iya, Bang. lahir dan batin ya Bang ya. Salam kenal ya Bang Maaf lahir dan batin. semuanya. Ya. Host mohon izin Iya, iya. turun. Saya langsung Oke, Bang. turun. Terima kasih host. Iya, terima kasih Bang sudah mampir. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para saudara-saudaraku seiman, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dan apabila saya salah, asal masuk-masuk saja. Mohon maaf kelancangan saya, dan di bawah juga monitor-monitor mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah waktu saya masuk. Kepada Bang Juma, guru-guru besar ini banyak sekali, mohon maafnya. Sama-sama Bang. Lupa nih Bang Juma mau kita nih. Enggak Bang. Ingat. Ini sahabat-sahabatku ingin menyapa Bang Juma ini kayaknya. Ini saudara Darian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, buat gurundaku Bang Zuma. Iya Bang. Buat ini semua gurundaku Ustadz Sugi, Bang Handi, Bang Ardiansah, Bang Maulana, Uda Sondi, minal aidin wal faizin. Saya dari Kaltim. Salam kenal buat abang-abang semua, buat Berunda, buat semua guru saya di sini. Buat Bang Ali ya. Kalau buat Bang Ali ntar aja kita maaf-maafannya besok. Iya. Lewat WA kan bisa. Kalau aku, aduh, ngapain juga. Aduh. Ya, oke lah. kasih kesempatan buat saya cuma ingin oke. nyapa Gurunda saya Iya. aja sama guru-guru saya yang lain di sini. Masya Allah. Iya. Terima kasih tadi Bang Ali, ntar habis sesi ini nanti kita. Terima kasih Bang Ali ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut dengan Bang Handi dan guru-guru yang lain, kami mengucapkan dulu dari keluarga besar API Jambi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila kami dari keluarga besar dari Jambi ada 1 titik 2 titik kesalahan kepada guru-guru kami di API ataupun di luar API, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, begitu saja Bang Zuma dan Ustadz Suki, Bang Handi, Uda Sondi dan host. Terima kasih Ya. Bang Ardiansah Terima kasih. juga. Iya Bang. Terima kasih juga Bang sudah mampir di Komal kita Bang ya. Oke. Terima kasih Bang ya. Terima kasih. Langsung turun Bang Zuma, guru-guru yang lain hanya mewakili saja. Karena ya namanya banyak saudara kita yang ingin naik. Terima kasih. Dilanjut untuk agenda malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Nih, Bang. wabarakatuh. Izin ya, Os. Biar saya turun biar ada banyak yang juga mau nyapa-nyapa biar dinaikkan satu-satu ya, gitu. Oke, boleh lah, boleh. Izin ya, Os ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ini Gurunda yang mau nyapa ini. Tadi Bang Handi itu mau melanjutkan, ada pertanyaan tadi itu host belum selesai itu. Dan kita minta kepada saudara-saudaraku yang naik ke Kamal, kalau ada yang lagi bertanya atau diskusi, tolong assalamualaikumnya nanti dulu ya, karena antum menyebut assalamualaikum tuh kami punya kewajiban untuk membalasnya. Nah sementara di sini ada tanya jawab atau apanya gitu loh. Ya, izin, minta maaf ya. Tadi mungkin bukan aku atau ada moderator mungkin tadi. Izin. Iya, nanti kalau udah selesai diskusinya baru assalamualaikum. Silakan Bang Andi. Ya. Ada yang mau tanya Bang Andi itu. Bang Andi. Iya bang. Lanjut. Enggak, ini daripada tidak ada materi kan gitu, perlu pencerahan. Bahwa selama ini kan sering menyambungkan tuh minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Padahal sebenarnya kalau menurut saya nih ya, minal aidin wal faizin itu bukan artinya maaf lahir batin. Tapi di sana itu kalau menurut saya kita semua termasuk golongan yang kembali fitrah atau suci. Jadi minal aidin wal faizin itu bukan artinya maaf lahir dan batin. Ini harus segera diimplementasikan sih supaya menjadi budaya begitulah. Pendapat Haji Damin dan lain-lain bagaimana? Silakan. Iya. Sorry Bang Di, saya baca chat, balas chat ini. Ya gimana tadi? Tadi Bang Di? Sorry. Ya, Maaf. Itulah minal aidin wal faizin itu sering diterjemahkan maaf lahir dan batin. Padahal sebenarnya bukan itu artinya. Begitu Pak Haji Damin. Apa artinya Bang Andi? Minal aidin wal faizin itu. Siap 86,7. Semoga kita termasuk golongan yang kembali ke fitrah. Minal aidin artinya kalau nggak salah adalah golongan yang kembali. Wal faizin artinya golongan yang menang. Begitu kira-kira. Iya. Jadi minal aidin wal faizin itu bukan artinya maaf lahir batin. Begitu. Ya, jadi sebenarnya ketika orang mengucapkan minal aidin wal faizin itu artinya mereka sedang mengucapkan selamat. Ya, betul. Makanya dirangkai dua kalimat itu, dua kata itu, dua apa istilah itu ya? Dua kalimat dalam bahasa Arab dengan terjemahan yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Artinya mohon maaf lahir dan batin itu adalah permohonan maaf yang lain daripada ucapan minal aidin wal faizin. Makanya kalau orang mengucapkan minal aidin wal faizin disambung mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya itu dua kalimat yang berbeda tapi tujuannya sebenarnya ya gitu maksudnya. Itu Bang. Iya. Maaf lahir batinnya itu penekanan gitu ya. Iya. Kalau minal aidin wal faizin ini kan ucapan kemudian untuk kemenangan gitu loh. Kemenangan orang-orang yang sudah melakukan ibadah puasa gitu. Jadi mereka mengucapkan minal aidin wal faizin itu untuk mengungkapkan bahwa kita ini sudah menang dari pergulatan pergulatan dengan hawa nafsu. Jadi ketika kemudian kita mengucapkan minal aidin wal faizin itu ucapan kemenangan sekaligus doa. Semoga kita ini termasuk golongan yang kembali dan termasuk orang yang meraih kemenangan. Itu doa. Cuman orang biasa mengartikan seakan-akan mereka pahami minal aidin wal faizin itu artinya adalah mohon maaf lahir dan batin, Bang Andi. Ya itu. Padahal bukan artinya itu. Artinya lagi adalah
kita kita menang, kembali ke yang fitrah, ke yang suci, terus saling memaafkan. Kira-kira begitu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Zuma. Salam kenal Bang. Bang Handi, saya Teguh Zahlul Fuad dari Aceh Bang. Masya Allah. Iya Bang. Aduh, ini jadi satu kebanggaan saya bisa naik. Terima kasih banyak ada kesempatan ini Bang. Iya, sama-sama Bang. Mohon maaf lahir dan batin pada teman-teman semua di sini. Saya hanya ingin menyampaikan, terus terang saya ikut Komal Bang Zuma ini, saya banyak dapat ilmu tentang sejarah Bang, terutama sejarah-sejarah agama, bagaimana proses di yang terjadi sebenarnya luar biasa Bang. Saya banyak mengambil hikmahnya dan tahu dasar-dasarnya dari mana, seperti apa yang terjadi. Terima kasih banyak Bang Zuma. Harapan saya kapan Bang Zuma bisa main ke Aceh, Bang Handi juga. Iya, nanti kita jadwalkan sama Dinda Ali Mata Ali. Oh iya. Berarti di Aceh Iya, ada, beliau kan di Aceh tuh. ada apinya juga Pak. Ya gimana? Di Aceh ada api juga, Apologet Indonesia. Ada. Ini Laskar Api nih. Laskar Api, kita di Komalnya Laskar Api nih. Oh iya, saya sekali seringnya ikutnya yang di YouTube Bang. Jadi iya. baru aja coba di TikTok. Iya. Bang, Laskar Api di Aceh ya Bang? Host. Beliau sudah turun kali. Lagi makan sahur kali itu hostnya. Lagi sahur, kirain lagi turun. Host lagi sahur ya host. Bukan. Halo Bang Laskar Api. Iya. Abang dari Aceh Bang? Abang dari Aceh Bang? Iya, dari Aceh Utara, dari Gedung. Oh gitu, kampung saya di Banda Aceh Bang. Oh iya, Iya. Salam kenal lah Bang. Iya, selamat sore Bang. Ya. Ayo lanjut. Sahur raya rencana Banyak Bang Tapedu Zuma, Pakar. saya pamit. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita sambut dulu yang dari Jerman nih. Silakan Ibu dari Jerman. Dari Kanada, sorry. Dari Kanada, Bunda BBB. Warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ucapin buat semua yang ada di sini, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Maaf lahir batin. Iya, sama Ukti, kami juga memohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, maafkan atas segala khilaf dan kesalahan kami. Kalau ada kata atau kalimat yang selama ini terucap tanpa kami sadari, ya mohon dimaafkan. Ya teman-teman netizen semua ya, yang di YouTube atau yang ada di komal-komal kita ini. Sama-sama Bang Zuma semuanya, Mas Ardiansyah, Daeng Handi, Uda Sondi, Pak Desugi, siapa lagi tuh hostnya, semuanya yang ada di sini. Siapa lagi yang di bawah, Muhammad, semuanya. Maaf lahir batin, aku gitu aja ya, biar kasih kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat saya nih Guru Zuma, saya Muhammad Aji yang selaku kreator live dan juga di bawah naungan Uda Sondi nih ya Riau, mengucapkan mohon maaf lahir batin ya, atau di komal saya ya sering terjadi miss gitu ya, Gurunda, Bang Andi, yang lainnya. Oh iya. Sugi, Muhammad Aji, Masya Allah. siap Gurunda.
mohon maaf lahir dan batin juga ya. Saling memaafkan kita. Bang Muhammadnya di Riau. Siap, iya Ustaz Suki, iya toh. Kok nggak ketemu kemarin? Oh enggak, saya kan pas itu saya kerja, nggak bisa izin. Kalau orang Riau ketemu kayak gini nih. Iya. Ya. Sama-sama orang Syiah. Iya. Sama-sama Orang Syiah. Syiah, bukan orang Syiah. Oh Syiah ya. Oh Syiah. Barangan aja masuk orang Syiah. Gimana nih Pak Sogi, masa saya dibilang orang Syiah? Bela dong sama-sama orang Riau, Pak. Enggak lah, kalau untuk Masuki aku ikhlas aja gue. Di kecamatan orang. Assalamualaikum. Tapi begini, Pak Jedami ya, Bang Andi ya, ada hikmah di bulan puasa ini yang kita mungkin ke depan itu kehilangan. Di mute dong yang baru naik itu, aduh. Kehilangan hikmah itu bisa kayak begini. Kayak aku nih kan perokok berat nih, Bang Andi juga perokok berat lah ya. Satu hari itu kita bisa 3 bungkus gitu loh. Tapi di makna berpuasa itu bisa-bisa 1 bungkus tuh 2 hari gitu loh. Nah artinya ini kan bisa kita lewati sama 1 bulan Bang Andi. Cuma setelah habis puasa ini kita tuh nggak yakin gitu loh bisa melakukan hal yang sama seperti bulan puasa. Gimana tuh Pak Haji Damin? Saya jawab. Pak Haji Damin diam dulu. Iya. Karena dulu Pak Haji Damin juga pernah saya racunin gitu ya. Saya racunin dia cisa, dia isep 2 kali batuk. Pak Haji Damin kasihan. Jadi kembali ke niat sebenarnya ya, niat. Iya kan? Bang Andi, kita nih perokok berat nih. Ya kayak aku aja 1 hari itu 3 bungkus loh Pak Jedami. Tapi di bulan puasa biasa 1 bungkus itu 2 hari 3 hari. Dan kita enjoy gitu loh. Tapi setelah ini kita nggak yakin bisa melakukan yang sama. Jalannya mungkin ya berpuasa Nabi Daud lah mungkin lagi ya. Iya. Itu sih, itulah makna berpuasa yang luar biasa. Oh luar biasa, banyak manfaatnya. Iya. Samping karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya karena perintahnya, implementasinya ke diri manusia itu loh, nilai positifnya nggak ada negatifnya puasa itu, positif semua kan gitu. Kesehatan, termasuk irit, segala macam hawa nafsu semua kompleks sekali di dalamnya kan gitu. Betul Bang. Iya. Kadang pintar juga. Kalau hawa nafsu aku kalau Ustaz Suki kurang yakin aku Bang Andi. Mana ya? Kurang yakin aja sama Ustaz Suki. Istri lagi masak di dapur dia nyobain, asin ini loh. Gimana sih? Ya? Iya, itu. Maksudku gitu. Mungkin karena sudah merasa surga punya dia. Wanita surga karena udah rajin sholat, udah rajin ngaji gitu ya kan. Sudah banyak mengalahkan pendeta, ya udah. Itu mah tasawuf kebablasan itu Bang Coba. Akulah yang punya surga, kan. Tapi ini lo harus diluruskan itu loh. Tadi kita takbir itu ya. Di situ ada 3 kata itu loh. Kok ada munafik, ada musyrikin, dan ada kafir. Kenapa ada kata itu? Tujuannya apa ya? Ya kan kita minta Bang Andi. Di situ kan meminta. Ya kan Bang Andi? Iya. Di sana kan penekanannya mumpun orang-orang munafik, orang-orang musyrik membencinya, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dengan keesaannya gitu loh. Penekanannya begitu karena orang kafir memang tidak menyembah yang satu itu gitu, mengingkari itu. Jadi penekanannya di sana. Iya, betul sekali. Banyak perubahan Bang Andi ini sekarang ya, Masya Allah. Nggak menyangka kita. Lebih tinggi kajiannya. Nggak menyangka kita bisa seperti ini di hari ini, bingung aku. Besok panggil Bang Andi Tuan Guru lagi, Tuan Guru. Karena aku mau main film sama Banjoma nanti. Haji Damin sama Sebeni. Tapi yang saya rindukan dari ini Bang Andi yang udah kata-kata buset. Itu yang paling teringat, buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Guru dan guru-guru yang lainnya.
Makasih udah bisa ngomal bareng sama Bang Zuma. Iya Bang. Salam kenal ya ini dari Mas Maulana. Aku juga sering ngomal di hostnya ini aku ya. Alhamdulillah tiap hari gitu dengan pencerahan Bang Zuma emang membawa bermanfaat banget bagi diri aku dan yang lainnya gitu Bang Zuma. Makasih pokoknya atas pencerahannya. Sama-sama Bang. Insya Allah Ya. kita sama-sama belajar. Begini Gurunda, memang saudara-saudaraku ini ya sering di Komal kita ini, termasuk yang tadi itu ya sama-sama kita lemahkan pemahaman dia yang dulunya membenci, bertanya, termasuk saudara Maulana ini ya andil juga lah dalam ya membimbing Sandi tadi, Mersandi tadi. Iya. Aku mau buka wacana satu ya. Menurut teman-teman semua di sini itu, sholat id itu memang hukumnya sunnah. Tapi hanya terbatas sunnah saja. Apakah nggak mendekati wajib itu ya? Gimana ya hukumnya ya? Sholat id itu ya? Ada tanggapan? Pada diam. Ayo lu. Sholat id. Gurunda ini mah yang nanggapi Gurunda ini. Jangan Haji Dami melulu, kalian dulu lah. Haji Dami nanti meluruskan kalau ada yang keliru. Ayo berpendapat. Oke, kalau dari host, menurut host itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang gimana ya? Sunnah apa yang dipentingkan itu? Masa kalah dibawa sunnah muakkad itu dibawa tuh udah jawab. Iya, sunnah muakkad. Lupa. Sholat sunnah yang diwajibkan begitu. Ya udahlah Haji Damin aja deh. Silakan Pak Haji. Tanya saya Bible. Tapi alhamdulillah tadi Mersandi itu alhamdulillah bener ya karena sering ngobrol sama kita gitu ya di Komal sini. Alhamdulillah bener. Allah Akbar, Masya Allah. Masya Allah bener itu Bang Zuma. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai sholat id itu memang sunnah, tapi kedudukannya itu sangat dianjurkan. Artinya hampir keempat mazhab yang ada, kemudian itu kedudukan sholat id itu mereka berpendapat hal yang sama. Jadi sholat yang sunnahnya itu sangat-sangat dianjurkan gitu loh. Artinya kalau sangat dianjurkan berarti itu adalah hal yang memiliki kedudukan penting di dalam ajaran agama Islam. Begitu Bang Handi. Mantap, jawaban sangat mantap. Haji Damin, mantap. Enggak sia-sia gue sekolahin Haji Damin. Padahal saya belum jawab loh padahal. Oh belum. Artinya pentingnya sholat id ini itu dianjurkan ya kepada semua umat Islam. Walaupun yang tadinya tidak puasa ya itu dianjurkan karena dengan mereka ikut sholat id mereka melihat orang saling maafan satu sama lain, itu akan melahirkan keinginan untuk ikut berpuasa di tahun depan. Itu hikmahnya. Seperti itu Bang. Mantap jawabannya. Iya. Padat, to the point. Dan yang saya belum jawab. Yang aku tambah gini Bang Andi. Ya kenapa ini walaupun itu sunnah tapi hampir level wajib itu ya. Pertama ini kan sholat menyambut kemenangan ya 1 bulan kita berpuasa. Yang kedua di sholat inilah kita berkumpul semua, yang boleh dikatakan ini sholat yang paling banyak mengumpulin umat gitu loh. Ibaratnya keluarga kan. Nah suasana itu dijadikan kita untuk bersilaturahim.
saling memaafkan, silaturahim. Karena kalau kita lihat, apa sih sholat selain sholat id ini yang bisa mengumpulkan orang begitu banyak gitu loh. Ya kan, kalau sholat Jumat sebatas kita kaum laki-laki saja. Kalau sholat 5 waktu misal di masjid itu paling-paling ya suami istri, anak-anak boleh dikatakan jarang dibawa kan. Tapi sholat ini semua menyatu, bahkan satu keluarga itu datang, anaknya ikut, suami istri, orang tuanya ikut. Nah disitulah nuansa itu kita berbaur menjadi satu gitu loh. Maka tidak mengherankan sholat id itu adalah sholat yang paling banyak diikuti oleh umat Islam. Nah suasana itu mungkin dianjurkan kita untuk datang, sebenarnya bukan untuk sholatnya saja, tapi adalah untuk mengikat ya tali silaturahim, hubungan ukhuwah Islamiyah gitu. Bukan begitu Haji Darming? Iya benar Kanda, benar sekali. Gimana Bang Di? Mantap aku kan jawaban aku? Jujur Bang Di? Menurut saya sih ya, namanya juga orang Riau lah, nggak boleh dibantah lah, nanti marah lagi. Kecuali Mas Ugi. Apalagi orang siang. Coba sholat jemaah yang paling banyak yang didatangi oleh umat muslim apa coba? Pasti sholat id. Betul. Itu udah dipastikan itu. Udah pasti itu. Nah nuansa itu yang tadi yang kita mungkin jarang bertemu, bahkan di sholat id itu kalau kita adakan bukan di daerah masjid di sekitar kita, katakanlah di masjid raya ya di suatu daerah atau provinsi, itu kan berbaur semua. Nah di situ kita saling bertemu dengan kawan-kawan kita yang mungkin udah ada 1 tahun 2 tahun kita nggak pernah bertemu. Di situ kita dipertemukan gitu loh. Nah itu mungkin makna itu kenapa itu dianjurkan. Ibaratnya selain menyambut sholat kemenangan, ya mau untuk mengikatkan hubungan ukhuwah Islamiyah itu tadi. Itu sih kalau kulihat gitu loh. Silaturahminya ya Bang ya. Nah silaturahminya itu ya kan, misalnya sholat id di Masjid Raya Makassar gitu loh, itu kan udah berbaur itu dari kecamatan mana aja di kota Makassar itu pasti berkumpul di situ. Nah di situ pasti kita ketemu, walaupun kadang-kala kita satu daerah belum tentu bisa bertemu juga kan, bahkan ada 1 tahun 2 tahun kita nggak bertemu loh itu, tapi sholat id ini menyatukan kita di situ, berbaur bertemu gitu loh Bang Andi. Ya udah kalau begitu mari kita berdoa bersama, semoga esok hari tidak turun hujan dimanapun seluruh Indonesia ya, agar kita bisa sholat id di lapangan. Amin ya, semoga nggak turun hujan besok. Amin, amin, amin. Amin. Ya Allah. Tapi ada di antara 4 mazhab itu yang menurut ulama yang ada di dalamnya itu dikatakan sebagai satu amalan atau ibadah yang kedudukannya pada hukum fardu ain. Artinya wajib bagi tiap-tiap individu. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini mewajibkan kemudian tiap-tiap individu itu untuk sholat id. Mereka punya alasan tersendiri ya, seperti penjelasan dari tokoh kita ya, ulama Ibnu Taimiyah. Dia bersandar kepada dalil di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW diceritakan bahwa dulu Rasulullah dan para sahabat itu melaksanakan sholat id di padang pasir. Nah, sehingga tidak pernah dimudahkan kemudian umat Islam pada saat itu, pada zaman Rasulullah, untuk bagaimana mereka ibadah di Masjid Nabawi misalnya. Itu tidak pernah. Selamanya Rasulullah Muhammad SAW itu menurut mazhab Hanafiyah, ketika melakukan sholat id itu selalu di padang pasir Bang Andi, jadi di tanah lapang. Bahkan orang-orang haid pun diminta oleh Rasulullah untuk datang kemudian ke lapangan itu menyaksikan orang-orang lagi sholat, hanya semata-mata untuk menerima berkah. Jadi berkahnya sholat id itu kemudian hari kemenangan itu Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan wanita-wanita yang sedang haid itu untuk hadir di situ juga, meskipun mereka tidak ikut dalam barisan orang-orang yang sholat. Jadi wanita yang sedang haid ini diminta untuk Rasulullah kemudian keluar
di padang pasir, keluar lapang, keluar dari rumah untuk menyaksikan menyaksikan orang-orang lagi ibadah di sana, khutbah, sholat dan berdoa. Harapannya adalah agar mereka semua mendapatkan berkah meskipun mereka itu dalam sedang haid. Jadi perintah ini kemudian khusus kepada wanita haid untuk keluar dari rumah menuju ke lapangan, ke padang pasir gitu. Jadi kalau mazhab Hanafi memang beliau cenderung kemudian menyatakan bahwa sholat id itu adalah fardu ain. Nah, kita kemudian ada di tengah-tengahnya nih, karena umat Islam sejatinya yang mengikut Imam Syafi'i, ya mau tidak mau mereka semua akan berbondong-bondong ke lapangan gitu. Benar nggak Nanti? Bahkan biasa yang tidak pernah puasa sekalipun paling duluan berangkat ke lapangan, paling rapi kemudian ininya, paling rapi sisirnya, dan paling duluan ke mall beli pakaian untuk lebaran gitu Bang Handi. Aji Daming, ini nih, kenapa perbedaan di saat kita melaksanakan sholat id sama sholat idul adha itu ya? Kenapa? Kalau idul adha itu kita disunahkan itu makan setelahnya gitu loh. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Artinya kita berpuasa kan? Berpuasa sampai habis melaksanakan sholat idul adha. Itu idul adha. Iya. Kalau Idul Fitri untuk membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal, bahwa kita sudah tidak berpuasa lagi hari itu. Karena haram hukumnya berpuasa di 1 Syawal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada ini loh Bang Juma, ada di kampung kita tuh namanya Tolotang ya. Dia nggak pernah puasa. Tapi pas Idul Fitri begitu, rapat songkok. Nah, kalau yang nama Riolo malah jijik. Bang Yudi. Coba artikan dulu itu Bang Juma, rapat songkok. Nah, kalau yang nama Riolo malah jijik. Upakah desi segagah. Itu digagah ampi-ampi made cena. Baco. Ini malah siaran televisi Bugis ini. Kita Rio diam aja Bang. Iya. Kita Rio diam aja udah. Bukan apa-apa, nanti kita ketawa, rupanya yang ditertawain kita, makanya diam aja. Saya mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Bang Juma. Ya. Sholat itu bagus di lapangan atau di masjid atau musola? Di lapangan Bang. Iya. Iya. Memang disunahkan di lapangan. Kalau perlu di padang pasir. Kecuali hujan. Kecuali hujan. Sama satu lagi nih Bang. Di Bible itu ada nggak takbiran memuji-muji Yesus Bang? Pertanyaannya kok melingkar begitu ya? Pertanyaannya nama begini Bang. Kok sama Bang Ju? Tanya Oten lah. Aduh. Kalau kita melihat di Bible itu memang ada ajaran takbir, itu ada. Bagaimana kemudian diperintahkan kemudian orang berteriak-teriak. Contoh misalnya dalam kitab apa itu ya? Sul. Ada nggak kitab Sul itu ada nggak, Bang Andi? Ya. Ada ya? Ada. Diperintahkan puasa, lalu teriak-teriak. Nah, teriakannya itu ya memuji Allah, memuji Tuhan. Diperintahkan kemudian memuji Tuhan. Tapi kalau pernyataan di dalam Bible bahwa Allah Maha Besar itu berkecibun dalilnya. Bang Andi tahu itu. Banyak dalil di dalam kitab mereka yang mengatakan Allah itu Maha Besar. Contoh misalnya di Nehemia 8 misalnya ya. Nehemia 8 di situ dikatakan bahwa Allah Maha Besar, Allahu Akbar gitu. Nehemia 8 nomor 6 yang Bang Andi. Ya. Ya, jadi Esra itu selalu kemudian menggaungkan asma Allah dengan teriakan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Gitu Bang. Oke, makasih Bang.
ayat. Nah, inilah Mazmur 96 nomor 4 juga. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji, sangat ia lebih dahsyat daripada segala. Nah, tuh ada banyak data di dalam Bible itu yang menceritakan Allah itu maha besar. Tapi nggak nyebutin Yesus ya bang? Wah, Yesus itu bukan Tuhan. Kalau di perjanjian barunya orang Yahudi, kalau perjanjian barunya orang Roma baru Yesus Tuhan. Karena menggantikan kedudukan dewa matahari. Dewa Theos. Kalau orang Yunani itu takbirannya gimana bang? Nggak ada. Nggak ada. Ada takbirannya mereka itu Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah anaknya tante di seberang sungai. Terkutuklah untuk orang-orang yang cuplis otaknya. Jangan mancing-mancing Bang Juma bang. Dalangnya bagus Bang Juma. Begitulah barangkali. Oke bang, makasih bang. Satu-satunya agama yang Tuhannya terputus. Tomalasa. Nyanyian Daud itu ya, itu semua memuji, rata-rata hampir berapa sih memuji Allah itu? Kan pujian memang. Pujian. Itu kan pujian. Pujian. Nah yang lucu nih teman-teman, pernah nggak mendengarkan kemudian puji Tuhan kayak gitu ya? Ya. Terus mereka pujiannya apa? Dalam roh. Enggak, kalau kita kan jelas tuh memuji Tuhan, pujilah Allah, pujilah Tuhan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kalau dia pujilah Tuhan, apa bunyi pujiannya? Nyanyi. Eli, lama sabaftani. Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Tapi pernah ada topik, bukan pujian itu ratapan malah. Tapi pernah ada topik yang membuat mereka benar-benar gugur satu persatu dengan Bang Juma itu loh, topiknya bahwa siapakah yang memuliakan Abraham? Siapa yang mengutuk Abraham? Terjawab sudah bahwa kami 5 kali sehari wajib selalu memuji Abraham. Kalau dia tidak mengutuk Abraham, dia nggak menjadi Kristen. Karena apa? Dia tidak mengakui Nabi Ismail alaihissalam, menuduh Abraham berzina. Itu kan banyak topiknya yang kemarin membuat mereka terjungkal. Iya. Makanya sebenarnya patokannya bagi kita umat Islam itu untuk menilai saudara-saudara kita itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini bukan saya menggurui nih ya, kebetulan aja nih saya biasa hafal-hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Ini jelas sekali ini Bang. Ini adalah tamparan dan injakan tepat sekali di jidat mereka pakai tumit. Dan orang-orang yang membenci ajaran Abraham atau Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Cobalah kita lihat. Kalau muncul kemudian orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus, maaf ya, kita akan menemukan mereka itu ya terlihat cuplis, berbicara mengenai konsep Tuhan cuplis, berbicara mengenai konsep kitab cuplis, berbicara mengenai konsep agama mereka juga cuplis. Ya, artinya siapakah yang membenci ajaran Nabi Ibrahim itu? Membenci sunnat, membenci tauhid, ya, membenci apa? Kurban dengan mengorbankan hewan. 3 poin ini, siapa yang membencinya? Pasti mereka itu adalah orang-orang yang memperbodoh diri. Nah, tengoklah sekarang.
Tengok, tanya, suruh Bang Handi tanya. Tua mana Yesus dengan Maria? Apa jawaban mereka? Tua Yesus. Tua Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu Bang. Waalaikumsalam. Orang Minangnya. Satu-satu ya. Apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah. Cobalah kita lihat teman-teman ya. Bentar dulu Bang. Alhamdulillah, masya Allah. Coba Tahan dulu, kita lihat tahan. ya. Nanya nih sama Bang Juma. Tahan dulu Bang. Sabar ya Bang ya. Coba kita lihat ya teman-teman. Kalau kita tanya tua mana kemudian, ya kan? Tua mana Yesus daripada ibunya? Ada konsep itu muncul. Tua ibu, tua Yesus. Ada muncul itu. Muncul lagi konsep baru bahwa Roh Kudus itu adalah istri Tuhan. Muncul itu konsep kayak begitu. Muncul. Ada juga muncul Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Ada yang aneh. Ada yang aneh. Muncul lagi kemarin Bang Handi. Muncul lagi. Kan manusia yang keluar dari rahim Maria itu kan ada 5 tuh. Ya kan? Yesus yang keluar dari rahim Maria itu sebagai Tuhan. Kutanya, apakah yang 4 ini juga Tuhan? Dia bilang, oh tidak, salah. Yesus itu manusia. Berarti yang 4 ini juga manusia? Iya. Berarti 4-4-nya manusia, 5-5-nya manusia? Iya. Berarti enggak Tuhan kan dia, Yesus itu? Dia katakan, kalau Yesus ini manusia spesial. Saya katakan kalau Yesus manusia spesial, berarti yang 4 juga ini adalah manusia spesial yang keluar dari rahim. Pokoknya aneh Bang Andi. Aneh saudara kita. Al-Quran semakin nyata kebenarannya ketika dikatakan bahwa orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim adalah orang yang hanya memperbodoh diri mereka sendiri. Seperti itu, dan itu fakta. Tapi mereka Banyuma selalu terfokus bahwa Hagar itu budak Mesir yang dinikahi oleh Abraham. Kemudian Ishak itu anak tunggal karena Ismail nggak diakui. Nah ini kan namanya waduh, benar-benar menistakan, menurunkan derajat Nabi Ibrahim begitu. Ini loh iman mereka itu teman-teman, harus paham itu. Saking bencinya kepada Ismail gitu ya. Kalau dikatakan budak Mesir, kita memahami bagaimana kekaisaran Romawi kemudian atau kekaisaran Yunani ya menduduki Mesir pada saat itu. Bagaimana kemudian Alexandria. Tetapi itu kan abad ketiga, abad paling-paling sampai abad kelima. Nabi Abraham kemudian menerima penghargaan dari raja, kemudian sehingga dengan ketaatannya raja kagum sehingga dia berikan anaknya sebagai hadiah, bukan sebagai budak. Gitu. Nah sekarang Abraham ini siapa? Dan Mesir pada saat itu, Raja Fir'aun pada saat itu diperbudak oleh siapa? Namanya aja Fir'aun, raja. Jadi memang ada upaya untuk mengucilkan kemudian, merendahkan kemudian derajat daripada Nabi Ismail melalui jalur ibunya, dengan maka dikatakanlah dia adalah seorang budak. Padahal rabi-rabi Yahudi mengakui bahwa bukan, Hagar itu adalah seorang putri raja, bukan budak. Bahkan dihadiahkan kemudian, ya, karena Nabi Abraham pada saat itu adalah orang hebat, ya, terpandang kemudian orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang beliau adalah orang yang bertakwa. Dikatakan oleh Allah dia adalah manusia pilihan di dunia ini. Maka karena itulah seorang raja menghadiahkan anaknya kepada Abraham, bukan sebagai budak, bukan. Begitu Bang Handi. Host, kasih kalau bisa kasih moderator yang kita paham, ada Kristen mau naik gitu. Jangan Muslim semua. Oke, saya bisa aku nggak diskusi. paham yang mana Oten ini. Sehingga contoh aja Bang Handi. Ya. Salah satu upaya mereka untuk merendahkan Nabi Ismail. Udah Bang. Kata parah. Udah Bang Andi. Ya. Kata parah itu kemudian mereka rubah menjadi pere. Ya kan? Padahal kalau kita melihat sejarah, Taurah itu dituliskan
itu tanpa nikut, tanpa tanda baca. Gundul. Nah, iya gundul, sama seperti Quran, gundul juga. Nah, mereka ada yang kemudian yang tadinya parah dirubah menjadi peri. Jadi keledai liar. Jadi keledai liar. Jadi keledai liar. Padahal saya bisa membuktikan bahwa yang keledai liar itu adalah keturunan dari Yehuda, bukan keturunan Nabi, bukan dari keturunan Nabi Abraham yaitu Nabi Ismail, tidak. Sejak kapan Nabi Ismail punya sejarah kelam? Punya sejarah seperti keledai liar yang kemudian membangkang Tuhan atau membantai saudara-saudaranya. Kapan Nabi Ismail melakukan itu? Siapa yang dibantai oleh Nabi Ismail? Justru dari kecil dia sudah dibantai, diusir dan seterusnya. Beliaulah ya batu yang kemudian dibuang oleh tukang bangunan. Begitu Bang nanti. Jadi ibarat kata Nabi Ibrahim alaihissalam dari keturunan Ishak ini adalah tukang bangunan yang membangun sebuah kerajaan yang berasal dari Nabi Ishak. Dan Nabi Ismail ini harusnya menjadi batu pondasi yang paling kuat di antara bangunan yang dibangun kemudian oleh para nabi-nabi. Tapi karena beliau dibuang, maka disebutlah sebagai batu penjuru, batu yang dibuang. Iya. Nah, nanti dari batu penjuru inilah kemudian melahirkan keturunan yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, saya mau nanya nih. Ini dengan siapa Bang? Assalamualaikum Gurunda. Satu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita utamakan di si John dulu, si Rizwan. Rizwan ini Gurunda, saya mau bertanya. Iya. Kebetulan saya mau nanya ya, Bang Zuma. Iya, kebetulan calon saya kan baru masuk Muslim, baru masuk Islam. Iya. Sebelumnya itu bapaknya itu Kristen. Beliau itu ada punya nazar ingin punya anak laki-laki dan setelah dikasih anak laki-laki masuk Islam. Kebetulan calon saya yang mau saya nikahin itu dia kan lahir sebelum papahnya itu. Tapi calon Anda perempuan kan, bukan laki-laki? Perempuan. Oh iya, udah. Keren loh, laki jangan Bang, batalin. Apakah papahnya itu bisa menjadi wali nikahnya atau diwakilkan menjadi walinya orang lain? Beliau masih Muslim, non Muslim. Muslim nazar Ustadz. Maksudnya? Maksudnya pas waktu adiknya belum lahir itu, apabila ini lahir anak laki-laki, saya mau masuk Islam. Berarti artinya calon saya itu sudah lahir waktu masih Kristen. Kalau dia masih non Muslim, tidak bisa jadi wali Bang. Alhamdulillah katanya sih sudah Muslim, cuman ya Muslim ikut-ikutan saja. Ya nggak apa-apa, kalau sudah Muslim boleh. Beliau boleh menjadi wali nikah? Boleh, iya. Tapi boleh. Kan sebelumnya calon saya terlahir sebelum jadi Muslim, papahnya. Gimana Ustadz? Gimana? Lahir sebelum? Sekarang kan orang tuanya kan ini. Orang tuanya sudah Muslim. Iya nggak apa-apa, boleh. Oh nggak apa-apa ya, nggak perlu diwakilkan. Nggak perlu. Kalau dia tidak ada uzur yang lain, boleh Kalau aja. memang sholatnya nggak benar, sholat orang tuanya nggak benar, diwalikan aja kepada wali hakim. Karena syarat sebagai wali itu sholatnya itu harus jelas. Bukan sholat, bukan Islam gimana? Makanya tanggung jawab seorang laki-laki itu sebagai wali ya harus lengkap sholatnya.
Ya, itu keraguan saya Nggak karena sah. iya, calon saya kan lahir sebelum jadi Muslim, papahnya, dan beliau udah punya calon saya itu waktu masih Kristen. Artinya kan masih kalau dihamil di apa? Gimana sih Ustadz? Intinya gini loh Bang, ya kan sih Orang kalau sudah mualaf, dosa-dosanya yang lalu itu dihapuskan. nggak usah dipersulit Bang. Kalau calon istri Anda itu udah Muslim, terus bapaknya juga atau calon mertua Anda laki-laki itu Muslim, ya bisa jadi wali nikah. Nggak usah dipersulit. Selesai. Oke? Ya, maksud aku bukan gitu diserahkan kepada wali hakim aja, tapi dia sebagai penyerahnya, begitu. Ini kan boleh, ini kan dia nanya tadi boleh enggak? Boleh Bang. Boleh. Itu aja hukumnya boleh. Itu keraguan saya Ustadz. Oke. Kebetulan calon saya baru mualaf Januari kemarin. Tapi kalau mertua Anda yang mau jadi wali nikah jangan ditolak dong. Kan gitu. Iya. Yang keraguan saya takutnya nanti saya menikahi yang belum Muslim. Kan sudah mualaf. Udah mualaf, jangan ragu lah Bang. Udah Muslim itu. Nggak usah ragu udah Muslim. Alhamdulillah. Kalau semuanya memang nggak apa-apa, berarti keraguan saya udah hilang. Terima kasih Bu Runda. Iya, sama-sama. Lanjutkan perjuangannya Bang. Kalau bisa jangan lupa undang-undang kita, insya Allah kami hadir kok. Iya. Insya Allah. Terima kasih Kang. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Saya mohon turun. Sama-sama Bang, siap-siap. Assalamualaikum Ini Bang Indi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Rizwan. Bang Zuma. Ya, gimana Bang? Siap. Ya saya mau nanya, tapi sebelum pertanyaannya saya mau ngulas sedikit ke belakang ya. Kebetulan kemarin saya ikut juga nih, sudah lama nggak ikut. Kemarin di Stimbiat ya pernah ikut-ikut diskusi. Nah kemarin kebetulan saya dengar itu pembicaraan pemaparan Bang Zuma tentang hidayah itu yang kemarin sama Pak Pendeta itu apa? Iya, gimana tuh Saya Bang? tertarik itu. Artinya selama ini saya sering sekali mendengar pernyataan dari pihak Muslim mengenai hidayah itu. Nah kemarin kebetulan ada orang Kristen yang bertanya tentang hidayah itu. Nah jawaban dari Langsung aja ke poinnya Bang. Ya jawaban Zuma ini mengena di hati kan. Selama ini yang saya dengar jawaban tentang hidayah itu mutlak hanya Allah yang bisa memberikan. Tapi ternyata jawaban Bang Zuma kemarin kan hidayah itu sebetulnya sudah ada diberikan. Otenkah di sini? Dari sejak Gak ada oten Bang Denny. sudah akil balik. Aduh, orang lagi ngomong juga. Oh ya, oke. Intinya Bentar ya Bang, sabar ya. Bang Iya. Denny. Ya gimana? Bisa diteruskan? Silakan Rojo. Langsung poinnya aja Bang. Ya bahwa hidayah itu nggak sepenuhnya harus ditunggu gitu. Bahwa hidayah itu sudah ada melalui akal, hati nurani, dan kemudian tanda-tandanya melalui Oke, udah paham Bang. Pertanyaannya Bang Juma, apakah hidayah itu dijemput atau kita menunggu? Kan gitu pertanyaannya. Silakan. Udah cukup Bang. Silakan Bang Juma. Ya, sebenarnya itu sudah gimana? clear kemarin itu cuman ngulas saja sedikit. Nah selain hidayah yang saya tertarik dengan pemaparan Bang Zuma itu cukup detail, dan saya kira orang-orang Kristen juga, orang-orang di luar Islam juga nggak perlu nunggu-nunggu hidayah. Hidayah itu sudah ada, tinggal artinya kita menunggu izin Allah dilembutkan hatinya menerima hidayah itu.
Abang ini kok abang yang nerangin gitu loh kan. Waktu lah bang Ya, ini bang. itu ulasan Bang Zuma kemarin kan saya ngulas ke belakang sedikit. Sekarang yang saya mau tanyakan itu mengenai yang lain lagi, itu mengenai takdir. Nah saya kira lebih kurang pertanyaan tentang Pertanyaannya bang, tentang takdir. Jadi Takdir. tolong diulas masalah takdir. Bagaimana menurut Bang Zuma? oke baik, silakan. Takdir. Iya. Kalau berbicara mengenai takdir itu bang, dalam Al-Quran itu banyak diulas. Contohnya di dalam Al-Ihsan, At-Takwir, An-Nahl, As-Sukruf, Ali Imran dan juga Ali Imran. Terus kemudian juga ada di surah Al-Baqarah tentang takdir ini. Nah, kalau berbicara mengenai takdir itu kan banyak orang yang mendefinisikan bahwa takdir ini adalah ketetapan Tuhan, ya kan? Nah, kalau di dalam Islam bahwa nasib buruk atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti sesuatu yang kemudian Allah tetapkan berdasarkan karena Allah kemudian menentukan orang ini neraka, orang ini surga dan seterusnya. Akan tetapi karena Allah itu Maha Tahu. Allah itu Maha Tahu. Sebelum kejadian, Allah itu sudah tahu bahwa ini yang terjadi terhadap oknum tersebut. Jadi apa yang kita alami hari ini, itu Allah sudah tahu. Misalnya nih, besok hari apa besok, teman-teman? Selasa ya kan, Rabu ya kan? Rabu. Nah, Rabu, apa yang Lebaran. terjadi terkait manusia itu sudah tahu, Allah sudah tahu, sudah dituliskan itu bahwa orang ini bernama ini, hari ini dia begini, yang ini begini, yang ini begini. Tetapi bukan berarti Allah yang menetapkan, dalam arti kata bahwa Tuhan membentuk satu skema, manusia tinggal menjalankan. Yang terjadi adalah Tuhan memberikan kita kehendak free will, tetapi sebebas-bebasnya kita, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita perbuat, Allah sudah tahu. Seibaratnya seorang sutradara, dia sudah menulis apa yang akan terjadi dalam sebuah cerita film. Jadi Allah memberikan kebebasan kepada manusia nih. Kan kita pahami bahwa Allah itu tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Artinya Tuhan tidak menunggu kemudian menyelesaikan hari demi hari untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Misalnya Tuhan Maha Melihat, kita ibaratkan Tuhan Maha Melihat. Allah itu kemudian menyaksikan kita, mengintai kita, melihat. Habis itu Allah akan memerintahkan juru untuk menyatakan bahwa si A hari ini catat. Tidak seperti itu. Allah sudah tahu bahwa Bang Handi sejak dari lahirnya sampai dia meninggal, pola hidupnya itu begini, endingnya itu begini, sehingga sudah dituliskan memang. Tapi dituliskan bukan untuk diikutin, tetapi dituliskan karena mengikuti kehidupan yang Bang Handi lakukan. Sampai sini paham tak saya ya? Paham. Paham ya? Ya. Jadi yang dituliskan ini adalah apa yang dilakukan Bang Handi sampai dia mati. Tetapi lebih dulu ditulis daripada dilakukan. Betul. Artinya ada dua takdir ya. Ada takdir memang yang apa sih itu? Mubram ya, artinya ketentuan Allah sendiri yang menentukannya, seperti apa itu kematian, kelahiran, gitu ya Pak Juma ya. Ada juga takdir yang Allah Subhanahu wa taala serta manusia ada usaha ikhtiarnya di sana ya, betul ya? Iya, jadi intinya kalau kita berbicara mengenai takdir itu adalah ketetapan kan? Ya. Ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Nah, kenapa Allah menetapkan seperti kan Allah sudah lihat. Ya.
Allah sudah lihat. Jadi Allah sudah melihat, misalnya gini, Handi lahir hari ini sampai kematiannya Bang Handi, kira-kira Allah sudah tahu nggak atau belum? Tahu. Tahu. Berarti Allah sudah menuliskan mengikuti apa pengetahuannya. Karena Allah sudah tahu sejak hari pertama, hari kedua sampai hari terakhir kehidupan Bang Handi, Allah sudah tahu seperti itu adanya. Maka dituliskan. Tetapi setelah dituliskan, artinya bahwa Tuhan lebih dulu menuliskan, baru orang ini jalanin. Bukan berarti karena duluan ini tulisan, maka Bang Handi harus mengikuti tulisan ini. Tidak. Bukan mengikuti tulisan, karena tertulis itu hari Senin dia belok kiri, hari Selasa belok kanan. Bukan begitu. Tapi apa yang dilakukan Bang Handi, Allah sudah tahu. Hari ini dia begini, hari itu dia begitu. Ya udah dicatat duluan. Tetapi bukan Bang Handi melakukan itu karena mengikuti apa yang dituliskan. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai ketetapan, karena Allah sudah mengetahui. Pengetahuan Allah itu tidak batasi ruang dan waktu. Ya. Artinya misalnya nih Bang Handi, misalnya ada orang bunuh diri. Ya itu. Ya kan? Nah, apakah tulisannya ada memang di situ? Ada. Tetapi apakah kemudian Allah yang menentukan dia bunuh? Tidak. Enggak. Itu free will manusia itu. Free will, tapi sebelum dia lahir, Allah sudah tahu. Ibarat andai saja kita sebagai sutradara ya. Sutradara dengan produser misalnya melihat kemudian sketsa cerita atau skrip cerita dari scene pertama sampai selesai. Berceritalah kemudian sutradara ini kepada siapa? Kepada produser. Pada episode misalnya dia mainnya di scene 3. Di scene 3 itu misalnya si A lari di jembatan kemudian loncat. Sutradara dengan produser itu pada saat dia nonton, belum kemudian jatuh orang itu di jembatan, mereka sudah tahu duluan karena sudah tertulis. Bedanya kemudian ini bukan diatur oleh Tuhan, bukan diatur, tapi sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah, dituliskan oleh Allah kemudian bahwa pada hari ini dia bunuh diri. Apakah mengikuti takdir? Tidak. Banyak orang mengatakan kan sudah ditakdirkan dia mati. Oh bukan. Itu pilihan dia pada saat itu. Tapi Allah sudah tahu. Andaikan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala membuka rahasia-rahasianya nih, Tuhan akan membisikkan kepada saya nih, hambaku Zuma, ya Rob, kamu dengarkan nanti pada bulan sekian, ya, kamu kenal bom kan? Kenal ya Rob. Nanti itu dia mati karena kena panu. Tuhan sudah tahu. Karena ternyata pada hari itu Pak Bom nyebrang lampu merah, digilas sama becak, meletus perutnya, mati dia di situ. Apakah Tuhan yang menentukan? Tidak, pilihannya. Tapi Tuhan tahu. Seperti itu pembahasan, itu pengetahuan saya tentang takdir. Kalau saya simpulkan penjelasan penyuma, ada takdir mubram, ada takdir muallak. Artinya itu ya itu perbedaannya dua di sana. Silakan pelajari ya antara mubram dan muallak teman-teman. Di sana penjabarannya jelas kok. Beli bukunya. Jangan ketetapan yang baik, ketetapan yang buruk itu sudah ditentukan. Bukan maksudnya ditentukan itu bahwa Allah yang menentukan ini takdirnya sudah kayak begini. Gitu. Jadi banyak hal yang perlu dipelajari tentang takdir itu. Tapi kan kita berbicara mengenai rahasia Allah kan. Jadi terkait kelahiran, kematian manusia, jodoh, kiamat, tidak ada manusia yang tahu itu kapan terjadi. Tetapi Allah tahu. Gitu, teman-teman. Oke, ya mudah-mudahan dipahami yang tadi yang bertanya. Ini ada saudara kita yang baru naik nih, kayaknya. Dani, ya silakan Dani. Dani mau bertanya sama Kristen. Dari bawah kan dia nulis, jadi belum. Ini ada di Bagus Gede.
Kita dahuluin dulu ya, Bagus Gede. Selamat pagi, Bagus Gede. Ini murid saya nih. Bagus Gede. Bro, buka mic-nya, Bro. Nih, terima nih, buka. Bagus Gede ini nggak bisa. Kemarin dia menghilangkan anak Maria gitu loh. Perkun ya. Aduh. Saya tanya anak Maria itu apakah Yesus di surga itu masih anak Maria? Katanya udah bukan, dia udah berganti menjadi tubuh kemuliaan. Jadi anak Maria kemana bang? Saya tanya lagi, anak Maria di mana? Bingung dia, hilang. Karena dia nggak mau menuhankan anak Maria di surga Yesus itu, dia harus hilangkan gitu. Kan sudah dibilang Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya mereka adalah orang yang memperbodoh diri. Kalau Meme Bos bilangnya tubuhnya itu menguap. Iya, menguap. Hilang, meleleh katanya. Pas perjalanan menuju langit, surga, badannya itu hancur. Ada juga yang bilang hilang di kuburan. Bang Andi, ya. Bang Haji Daming izin, udah cukup lama aku rasain di atas Komal, baru kali ini paling lama aku rasa di atas Komal. Iya kan, ini juga kita tidak nunggu sahur kan, malah kita mau sholat subuh besok kan. Iya. Bagus mungkin kalau kita istirahat dulu Istirahat ya. dulu lah. Iya. Oke. Bang Zuma. Jangan sampai kita tidak sholat id besok. Awas, nggak usah sahur teman, nggak usah sahur. Tapi Gurunda Zuma istirahat. Yang itu. Bangun. Muhammad Haji jadi imam ya. Tadi aku ini agak ketawa sedikit Bang Zuma. Tadi kan bilangnya Encus lebih tua daripada mamanya, durhako kata orang Minawa. Durhako paling pendang. Tapi benar-benar ini loh, ini cambuk buat kita semua. Belajarlah menjadi imam sholat, terutama imam sholat di rumah. Belajar menjadi imam sholat, itu yang penting. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bang Juma, aku dari Sumatera Barat. Iya bang, masya Allah. Sumatera Barat tuh di Pangkajen ya banyak pak? Iya, daerah Bandung Utara. Marah udah sorry nanti Bang Zuma. Kalau Haji Daming tuh nggak ada. Dari mana ini Maluku? Oh, di Kalimantan dibilang. Terus suka aja dia jawab tuh. Sumatera Utara dipelesetkan yang punya marah. Iya, suka dia aja jawab. Kalau udah Haji Daming jawab, aku ketawa-ketawa aja itu. Yang Kalimantan dibilangnya di Sumatera, yang di Sumatera dibilangnya Sulawesi. Sama Bang. Padahal benar-benar nggak tahu loh itu bang, Anda. Iya, padahal dia udah pernah ke daerah itu. Di mana ini? Dari ini katanya kan dari Jambi. Oh, Kalimantan katanya. Dengan PD. Oh, Kalimantan. Oh, Kalimantan katanya. Ya Allah. Kalimantan Utara. Ane bersama tim Sabeni mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin, dari tim Sabeni Bang Juma, Ibu Ayu. Ya. Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang kita niatkan bisa diijabah, bisa terrealisasi ya semua, amin. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Oke Ibu yang dari Padang Sumatera Utara silakan terakhir ya sebelum kita istirahat supaya kita nggak kecolongan sholat subuh nih. Ya Bang, silakan. Bang, Mbak apa Mbak Abang sih? Aku Uni. Ya Uni udah, silakan Uni udah. Aku cowok Bang. Oh ya udah, silakan udah. Mau suaranya kecil. Ya udah, mangga udah. Gini ya Bang Juma, aku mau tanya sama Bang Juma nih. Soal orang mualaf ini Bang. Ya. Itu apa benar ya dosa-dosanya tuh udah dihapus, udah terhapus gitu? Iya betul.
Oh gitu ya Bang ya. Insya Ya. Allah Bang, istri saya Kristen Bang, tapi udah mualaf sama saya. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Udah 12 tahun saya hidup sama dia. Iya. Masya Allah. Tapi sekarang udah mau mualaf. Udah mualaf, bukan mau mualaf. Ya Allah ya Karim. Ya Alhamdulillah. Dia sukanya kayak nggak berdosa gitu. Sekarang nggak mau. Bang Zuma. Gini ya Bang. Bang Zuma. Maafkan saya karena saya belum punya ilmu, makanya saya kurang yakin aja. Masa ia langsung dihapuskan dosanya gitu? Iya, benar Bang. Itulah keutamaan seorang mu'allaf ya. Dihapus dosa-dosa mereka ketika mereka kemudian meninggalkan ajaran kekufuran menuju kepada keislaman. Jadi mereka terlahir kembali gitu, menjadi bayi, menjadi fitrah. Begitu Bang. Alhamdulillah. Rasulullah Muhammad SAW itu yang menjelaskan di hadis Bukhari ya. Beliau mengatakan bahwa apabila seseorang masuk Islam, kemudian Islamnya itu menjadi baik, niscaya Allah akan menghapus segala kejahatan, segala dosa yang dilakukan pada saat beliau kafir. Itu Bang. Alhamdulillah kalau gitu Bang. Bukan saya aja Bang, teman-teman saya di sini banyak juga yang mengislamkan para istrinya. Iya bagus. Karena apa namanya Bang? Oh, kan kami orang Sumatera Barat. Mungkin Abang tahu Mentawai? Tahu. Udah, tahu. Kalimantan Utara kan. Iya. Aduh. Lo kok tahu? Udah yakin aku udah ngomong kayak gitu. Aduh. Kepala suku apa ini? Mentawai kan? Mentawai. Mentawai itu Pulau sebelah barat, pantai barat samudra. Aduh, samudra Hindia. Dia di samudra Hindia. Dan ambil ujungnya aja. Mentawai itu kan Kutai. Ujung Kalimantan. Udah Sondi, omset Bang Zuma. Nggak enak gitu tuh. Dulu masih ada pelajaran IPS dulu saya nggak pernah masuk Pak Kanda. Itu pelajaran IPS, pelajaran matematika itu Dinda. Ya karena setahu saya kalau menghafalkan kota provinsi, kota kabupaten seterusnya itu sama dengan Bible. Besok hari itu akan dirubah, ada pemekaran. Iya kan, tadinya ujung pandang berubah jadi Makassar kan gitu. Benar nggak? Iya. Jadi Mentawai sekarang di mana? Sampingnya kota Kutai. Sabar awak Bang. Udah Sondi, awak sabar aja udah Sondi. Sabar awak. Dijual dalam Minang. Ini persoalannya kampungnya Bang Sondi dipindah-pindahin. Saya juga orang di Riau. Saya pikir cuma anakku yang tegur saya, ternyata yang memperhatikan juga udah Sondi rupanya. Apa sih katanya? Apa sih ini? Salah terus katanya. Suka-suka dia aja menaruh persepsi orang. Oh iya. Aduh. Tapi jawaban Haji Daming ini Bang, ini jawaban nggak bersalah. Saya nunggu apa Kanda? Saya nunggu orang yang saya katakan saya gini kan. Tinggal di mana Bang? Di Bandung. Oh Bandung, Sumatera Utara. Saya nunggu orang itu mengatakan iya betul. Tapi semuanya pada kaget. Bukan bang, Bandung kok di Sumatera Utara sih? Terus di mana? Itu di Jawa Barat. Oh iya. Akhirnya saya paham kan. Oh Bandung, Jawa Barat. Sama aja Bang. Allah. Oke. Ini Bang, ada satu lagi Bang. Terakhir nih Pak Kalbu Insan. Iya Bang, Enggak, di Bang Ani, Bunda Anindi aja dulu. Anindi, ada yang mungkin ingin ditanyakan sama Bang Juma? Anindi. Ya, oke. Aku mau nanya sama Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Nah, saya kan baru mualaf nih Bang. Ada ayat Yesus pernah bersujud menyentuh kening dan ke tanah kan? Iya. Apakah Yesus juga merayakan takbir Bang? Merayakan takbir. Sebenarnya gini, kalau kita melihat di dalam Matius 5 ya dan Yohanes 14 dikatakan gini, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya puasa Yesus yang dilakoni 40 hari 40 malam itu tidak wajib untuk diikuti oleh kaumnya. Tidak ada penekanan wajib kepada pengikutnya untuk sama seperti Yesus. Kenapa? Karena ibadah seorang nabi tentu lebih di atas kedudukannya, kekhususan dan juga kemudian keutamaannya dibandingkan umatnya. Seperti itu, seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW sholat sampai kakinya bengkak-bengkak kan gitu. Kalau umat Islam hari ini sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, pasti kena penyakit urat asam. Kan ada tuh penyakit urat asam. Benar nggak? Kebalik paman. Asam urat. Iya, asam urat maksudnya Bang. Nah, jadi ketika Yesus kemudian ibadah sujud, Matius 26 misalnya di data nomor 39 kalau nggak salah ya Bang Handi. Ya. Beliau sujud dalam beribadah. Tapi belum disyariatkan syariat seperti Islam. Belum disyariatkan seperti Islam. Kenapa? Karena memang masih banyak hal yang belum diajarkan. Kenapa belum diajarkan? Karena zamannya belum cocok untuk dilakukan hal itu. Kondisi kaumnya ya? Kondisi kaum. Kemudian yang kedua, Yesus berpesan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari kehidupan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya setelah Nabi Isa atau Yesus ini kemudian meninggalkan syariat-syariat yang diasaskan dari Taurat, maka akan muncul kemudian roh kebenaran yang mengajarkan kemudian syariat yang jauh lebih sempurna dari ahli Taurat. Nah itu dia. Maka sandarannya sebagai orang yang belajar, di mana dua agama ini yang syariatnya, hukum-hukumnya lebih baik daripada ahli Taurat? Islam atau Kristen? Islam dong. Islam. Yesus ibadahnya paling kalau kita lihat kepada kitab Daniel, paling Yesus sholat 3 kali sehari. Kan gitu. Nah, kita umat Islam 5 kali sehari minimal. Seperti itu Mbak Anindi. Jadi syariat para nabi itu sebelum Nabi Muhammad itu dikondisikan dengan kemampuan kaumnya. Itu Anindi. Ya, iya. Umatnya Bang India. Iya. Jadi sifatnya itu temporer. Gitu loh. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan ini deh? Dia ini orang tuanya masih Kristen semua, dia ninggalin orang tuanya nih. Terima kasih buat jawabannya. Jadi mualaf. Udah berapa bulan mualaf Pak? Udah 3 bulan. 3 bulan, Masya Allah. Berarti kemarin udah belajar puasa ya? Alhamdulillah. Cocok buat adik Satli ini. Pernah nggak membaca ini Mbak Andini, membaca kitab Yesaya 60 atau yang lebih tepatnya itu di Yesaya 42 nomor 11. Pernah nggak baca data itu? Belum Bang, saya lagi belajar. Belum pernah kan? Nah sekarang kita coba lihat, telusuri secara ilmiah dan keadaan secara histori dan pembuktian secara fakta di lapangan. Apa yang dikatakan di sana kemudian? Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan desa-desanya, lalu apa lagi? Penduduk bukit batu dan juga puncak gunung-gunung yang ada pada masa itu yang didiami oleh Kedar. Saudari saya ini tahu enggak Kedar ini siapa? Tidak tahu Bang. Kedar itu adalah anak kedua dari Nabi Ismail.
Dikatakan di Yesaya 42 nomor 11, nanti coba saudari baca. Di situ dikatakan orang-orang yang kemudian menjadi keturunan Kedar, baik padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kota dan desa-desa yang didiami oleh Kedar. Baiklah bersorai-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Nah, siapa yang mempraktikkan itu? Kira-kira yang mempraktikkan itu siapa? Umat Islam dong. Nah, kalau kata Ibraninya di situ, menyaringkan dalam bahasa Ibrani itu adalah nasa atau naka. Nah, sekarang kalau dikatakan naka itu artinya apa? Mereka harus kemudian menyaringkan suara, mereka harus, ya boleh dibilang teriak gitu ya. Iya kan? Harus teriak. Paham enggak kalau misalnya diperintahkan teriak? Ya seperti yang dipertanyakan oleh saudari tadi ini. Mereka kemudian disuruh berteriak di dalam menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan. Dan teriakan-teriakan ini adalah teriakan yang dilakukan oleh anak keturunan daripada Kedar. Gimana tuh? Gimana tuh, Mbak? Jadi cuman kita umat Islam ini kemudian yang menggenapi itu. Karena keturunan daripada Kedar teriak memang di tempat mereka tinggal. Artinya di Semenanjung Arab itu keturunan Kedar harus menyaringkan suara di dalam beribadah. Apa itu? Keturunan Kedar artinya cucu daripada Nabi Ismail alaihissalam. Gimana tuh, Mbak? Ya, kalau kita umat Islam, ya memang sudah jelas Gurunda kan. Takbir, Allahu Akbar. Ya kan, subhanallah. Tapi kalau mereka kan nggak bisa. Marilah kita memuaskan YHWH sampai pagi. Ya, gimana ceritanya? Pakai toa ya kan? Waduh. Bangkit semua nenek-nenek yang lagi tidur, Bang. Gitu ya. Jadi sekarang gini, apa teriakan keturunan Ismail sekarang ini? Apa teriakan keturunan daripada Kedar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kan itu kan? Ya. Kalau kita baca di dalam Yol 1 nomor 14, ada nggak yang bisa bacakan saya? Bisa nggak dibaca, Bang? Baca, Ji. Bantu bakul Bu, bantu Mang. Apanya? Apanya Gurunda yang dibaca? Bacakan kitab Yul 1:14. Yul 1. Iya, nomor 14. Yeskel 1:14. bukan Yeskel. Yoel. Beda. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami bina. Yunus 1. Yunus 1. Yoel 1:14. Adakanlah puasa yang kudus. Nah, itu Yoel. Kumpulkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allah, dan berteriaklah kepada Tuhan. Nah, gimana tuh? Teriaklah kepada Tuhan ya. Nah, jadi setelah puasa, adakanlah puasa kudus, puasa suci, maklumkanlah kemudian berkumpul di perkumpulan raya, kumpulkanlah semua tua-tua, seluruh penduduk negeri. Mereka berbondong-bondong kemana? Ke rumah Tuhan, Baitullah. Lalu apa yang mereka lakukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang mereka lakukan.
Siapa yang menggenapi Yul 1 14 ini? Karena ini perintah. Adakanlah puasa yang suci. Oke? Maklumkanlah. Kumpulkan kumpulan raya. Berkumpulan raya maksudnya itu adalah pesta besar. Kumpulkanlah para tua-tua, imam-imam, orang-orang penting dalam agama, bahkan seluruh penduduk ke rumah Tuhan, ke Baitullah. Lalu berteriaklah kepada Tuhan. Masya Allah. Ada juga di dalam Yul 2 nomor 12. Tapi karena waktu kita sudah mau istirahat, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu karena Bang Sondi sudah mulai terpejam matanya sedikit. Terakhir mungkin Gurunda, adik Nindi ini kan baru 3 bulan nih mu'alaf meninggalkan keluarganya. Kalau boleh tahu, ya Nindi di kota mana, Dek? Dia di Medan itu. Oh, di Medan. Daerah Kolam Berandang. Kalau dia di Riau kan bisa kita bantu lah untuk cari kerjaan atau apa kan? Udah kita hubungkan dengan Api Sumut. Oh, udah ya? Ya, ada berhubungan dengan Api Sumut. Alhamdulillah. Iya. Ini kalau ada Dek Sabli enak juga nih. Lanjut Bang Andi. Ya udah kayaknya cukup ya. Pesan kami di sini, jangan lupa tidak makan sahur lagi ya. Iya. Tapi bukan berarti nggak makan, Bang. Bengkok. Ini ngerti nggak sih bahasanya ini? Telah dulu baru. Jangan lupa tidak makan sahur lagi. Ngerti nggak nih bahasa apa ini? Paham. Oke, ditutup. Ya. Oke. Baiklah teman-teman, silakan ditutup. Ya Pak Haji dah, Mila yang tutup. Ya, oke, terima kasih banyak Gurunda Juma sudah menjambangi kami di sini. Ya kan Bang Ali? Iya. Ini jangan moderator. dekat-dekat lagi lah dengan Dali ataupun si Billy Begu ya. Iya. Udah tutup lah Abu. Iya, Silakan tutup lah Bang. Abu. Tutup lah Bang. Saya perbaiki dulu ini. Ininya. Namanya juga orang tinggal di hutan ya, kayak gitulah. Maklumi aja Bang. Silakan Bang ditutup. Oke, Bang Juma, terima kasih banyak atas Atensi. Bacakan doanya sedikit berhubung apa? Ya, silakan Abu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تعذبنا وأنت غني عن عذابه اللهم آجرنا من النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.